Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel informasi keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Kita akan bicara tentang sistem sprinkle yang ada di rumah sakit seperti apa. Sobat Safety, sistem sprinkle yang ada di rumah sakit itu berdasarkan regulasi di kita di Permen-PU itu harus sistem sprinkler otomatis. Itu berdasarkan regulasi. Apa sih sebenarnya sistem sprinkler itu? Sistem sprinkler itu adalah sistem yang kita buat, yang akan dibuat itu memproteksi apabila terjadi kebakaran, maka dia secara otomatis akan memadamkan api di lokasi titik kebakaran tersebut. Nah, yang perlu perhatian justru Sobat Safety, ruang-ruang khusus kita seperti ruang rawat inap, ICU, dan operasi. Hanya saja memang ada berbeda pendapat di lapangan dalam implementasi, seolah-olah ICU, ruang operasi, ataupun ruang rawat itu tidak bisa dipasang sprinkler, atau terutama sprinkler air yang isinya air. Nah, ini jadi masih perdebatan ya. Padahal sprinkler ini punya nilai positif dalam memadamkan api. Kalau kita kaitkan dengan standar rumah sakit, di mana apabila ada api maka api harus padam. Jadi itu yang harus menjadi pertimbangan kita dalam mengimplementasikan K3 terkait keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit kita. Jadi berdasarkan pengalaman kami, sebaiknya sistem sprinkler ini dipasang di rumah sakit kita. Mengapa sih sistem sprinkler ini harus terpasang? Sobat Safety, kalau berdasarkan secara statistik bisa dilihat ya, bahwa sprinkler otomatis ini sudah terbukti dia dapat mengendalikan atau memadamkan api kebakaran pada tahap awal. Nah, ini sekali lagi kalau kita kaitkan dengan standar kebakaran di rumah sakit bahwa api harus padam dan asap bisa kita kendalikan, maka berdasarkan statistik ini maka sprinkler sangat penting karena dia akan memadamkan kebakaran pada tahap awal. Sobat Safety, ada memang pandangan sprinkler yang dipasang ini seolah-olah itu apabila terjadi kebakaran semua titik sprinkler akan pecah sehingga air akan keluar di mana-mana. Nah, ini yang sering salah dalam mengimplementasikan cara fungsinya sprinkler. Sprinkler itu akan pecah pada titik di mana titik sprinkler itu akan terjadi kebakaran dan pemanasan tinggi. Maka air akan memadamkan api di lokasi situ saja. Jadi tidak akan memecahkan semua sprinkler secara keseluruhan sehingga api kemana-mana, sehingga sistem rumah sakit, alat rumah sakit kita bisa rusak. Tidak. Jadi berpikirnya tidak seperti itu. Nah, apabila kita kaitkan dengan nosokomial, infeksi nosokomial, ini kadang-kadang menjadi perdebatan. Seolah-olah apabila kita memasang sistem sprinkler itu ada air dan itu ada berisiko adanya kontaminasi kuman yang ada pada dalam pipa air sprinkler yang akan kita pasang. Nah, kalaupun itu menjadi pertimbangan dari teman-teman terkait infeksi nosokomial maka kita bisa menggunakan sistem sprinkler dengan sistem kering. Jadi bisa kita pasang sistem sprinkler di mana pada keadaan normal pipa sprinkler itu tidak ada airnya. Tapi pada saat terjadi pemicu atau kebakaran dan memecahkan kepala sprinklernya, maka air akan datang dan merespon. Jadi itu bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan sistem kering. Nah, memang sistem pipa kering pada pemasangan sprinkler ini memang perlu kekhususan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa kita pasang. Karena sekali lagi sangat efektif menggunakan sprinkler di rumah sakit kita dalam memadamkan dan mengendalikan api.
Itu yang perlu kita pertimbangkan di rumah sakit kita. Nah, pada metode tertentu dalam suatu assessment, sprinkler ini punya nilai yang sangat positif dalam dunia fire, terutama di rumah sakit. Nah, itu yang perlu kita berbagi pengalaman, bahwa kalau memang menurut kita itu ada infeksi kuman terhadap air yang ada di dalam pipa, maka kita bisa gunakan sistem pipa kering, sprinkler ini. Sehingga rumah sakit kita akan terlindung oleh sistem sprinkler ini. Sistem sprinkler dengan pipa kering ini memang umumnya kita bisa jumpai di wilayah-wilayah yang beriklim dingin, sehingga memang kalau kita isi air itu akan membeku. Maka sistem ini biasa digunakan di daerah yang beriklim dingin. Tapi sekali lagi, karena nilainya cukup bagus dalam mengendalikan api dan mengendalikan asap, maka pertimbangan kita menggunakan sprinkler itu bisa menjadi perhatian khusus kita di rumah sakit. Sehingga kalau alasannya itu terhadap infeksi nosokomial, maka kita bisa gunakan sistem sprinkler pipa kering di rumah sakit kita. Selanjutnya sobat safety, setelah sistem sprinkler kita pasang, ada satu lagi yang sering kita dengar, yaitu sistem hidran. Nah, ini terkait nanti dengan seperti yang kita sampaikan di judul episode, kita akan bicara tentang sistem pipa tegak. Dan ini sangat terkait nanti dengan hidran di bangunan rumah sakit kita. Fungsi sistem pipa tegak ini yang terkait hidran ini akan membackup sprinkler dan APAR yang digunakan di awal dalam pemadaman api di rumah sakit kita. Sehingga sistem ini sangat penting. Sekali lagi, tujuannya untuk mencapai apa yang menjadi standar di rumah sakit, bahwa bila terjadi kebakaran, maka api, asap sebaiknya bertahan di tempat dan padam. Itu yang terbaik di rumah sakit kita. Dan sistem pipa tegak untuk di rumah sakit perlu menjadi pertimbangan, ya. Karena umumnya kalau kita pasang sistem pipa tegak yang ada di bangunan, maka pada saat di posisi hidran dalam gedung kita, itu biasanya nozzle atau ujungnya itu ujung ukuran 2,5 dan 1,5 di dalam gedung. Nah, 2,5 ini biasanya digunakan oleh teman-teman pemadam kebakaran yang terlatih. 1,5 itu digunakan teman-teman atau kita yang di rumah sakit. Nah, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, teman-teman medis kita yang memang ada di lapangan, baik dokter, perawat, teknisi, cleaning service, itu baik dari sisi ukuran tubuh, memang kita ya orang Indonesia dan Asia, kemudian dari tinggi, berat, itu perlu pertimbangan. Jadi memang itu terpasangnya 2,5 dan 1,5, tapi kita bisa memodifikasi itu di ujungnya. Pada saat implementasi kita bisa pasang di 1 in, yang 1,5 kita bisa pasang 1 in, sehingga kalau terjadi kebakaran di rumah sakit kita, maka APAR akan berfungsi, sprinkler akan berfungsi, maka akan di backup sistem hidran yang bisa digunakan oleh teman-teman medis di lapangan. Jadi kalau nozzle-nya ujungnya pipa tegak terkehidran itu 1 in, kemungkinan besar teman-teman perawat, dokter, cleaning service bisa menggunakan hidran tersebut. Nah, itulah sebabnya perlu pertimbangan-pertimbangan kita dalam mengimplementasikan keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit. Karena kita tidak punya siapa-siapa lagi, yang ada hanya teman-teman medis, perawat, cleaning service, teknisi yang selalu standby di rumah sakit. Dan unsur inilah yang harus memadamkan api pada saat terjadi kebakaran di rumah sakit. Itu perlu pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi kalau kita kaitkan kembali tentang
siapa yang bertanggung jawab tentang K3 rumah sakit, maka semua pegawai bertanggung jawab terhadap K3 rumah sakit. Nah, kebetulan kita sekarang membahas tentang keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit. Baiklah, Sobat Safety, episode kita tentang sistem sprinkler dan pipa tegak ya, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan sekali lagi pengetahuan kita, berbagi pengalaman ini itu bermanfaat ya, buat praktisi ya, para akademisi, pengamat, para dokter, perawat ya, itu bisa berbagi pengetahuan ini. Sekali lagi, selalu kami ulang, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah pun harus selamat dan sehat. Jangan lupa like and share, subscribe, tekan lonceng, dan paling penting beri komentar. Sobat Safety, beri komentar. Kita berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.